Bismillah. Kekuatan ikhlas dan potret ulama salaf dalam keikhlasan. Abu Usman Al-Maghribi rahimahullah berkata, ikhlas adalah melupakan pandangan orang dengan senantiasa memperhatikan pandangan Allah. Barang siapa yang menambil karunia berhias dengan sesuatu yang tidak miliknya, niscaya akan jatuh kedudukannya di mata Allah. Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah mengatakan, ikhlas adalah menunggalkan al-haq Allah dalam hal niat melakukan ketaatan, yaitu dia berniat dengan ketaatannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan karena ambisi-ambisi lain, semisal mencari kedudukan di hadapan manusia, mengejar pujian orang-orang, gandrung terhadap sanjungan, atau tujuan apapun selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Turab rahimahullah mengatakan, apabila seorang hamba bersikap tulus atau jujur dalam amalannya, niscaya dia akan merasakan kelezatan amal itu sebelum melakukannya. Dan apabila seorang hamba ikhlas dalam beramal, niscaya dia akan merasakan kelezatan amal itu di saat sedang melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal ketaatan kepadanya dalam menjalani agama yang lurus, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala juga berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Quran Az-Zumar ayat 2. Allah Ta'ala berfirman memerintahkan kepada nabinya, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya semata. Quran Az-Zumar ayat 11. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw amra'atin yanqihuha, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih." Sungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niat. Maka barang siapa yang berhijrah dalam rangka memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar akan mendapatkan balasan berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya akan memperoleh apa yang dia niatkan saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang ulama yang mulia dan sangat warok, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Tidaklah aku menyembuhkan sesuatu yang lebih sulit daripada niatku." Yusuf Al-Husain Ar-Razi rahimahullah mengatakan, sesuatu yang paling sulit di dunia ini adalah ikhlas. Betapa sering aku berusaha mengenyahkan riya dalam hatiku, namun sepertinya ia kembali muncul dengan warna yang lain. Ad-Daruqutni rahimahullah mengatakan, pada awalnya kami menuntut ilmu bukan semata-mata karena Allah, akan tetapi ternyata ilmu itu enggan sehingga dia menyeret kami untuk ikhlas dalam belajar karena Allah. Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan, penyakit hati yang paling terakhir menghadapi orang-orang soleh adalah suka mendapat kekuasaan dan gemar menonjolkan diri. Dalam biografi Ayub Asy-Sikhtiyani disebutkan oleh Asy-Syu'bah dalam Ayub mengatakan bahwa Ayub mengatakan, aku sering disebut orang, namun aku tidak senang disebut-sebut. Pada suatu ketika sampailah berita kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa orang mendoakan kebaikan untuknya. Maka beliau berkata, semoga saja ini bukanlah bentuk istidraj yang membuatku lupa diri. Begitu pula ketika ada seorang yang muridnya mengabarkan pujian orang-orang kepada beliau, Imam Ahmad mengatakan kepada si murid, "Wahai Abu Bakar, apabila seseorang telah mengenali hakikat dirinya, maka ucapan orang tidak akan berguna baginya." Diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah rahimahullah bahwa dia mengatakan, baiknya hati adalah dengan baiknya amalan, sedangkan baiknya amalan
adalah dengan baiknya niat. Dari Ibnul Mubarak rahimahullah, dia mengatakan betapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena gara-gara niat, dan betapa besar banyak amalan yang besar menjadi kecil gara-gara niat. Sahal bin Abdullah rahimahullah mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi jiwa daripada keikhlasan, karena di dalamnya hawa nafsu tidak ambil bagian sama sekali. Semoga bermanfaat. Barakallahu bikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.